Selamat WIB, WITA, dan WT para pendengar Overcast. Kembali lagi bersama kami, saya Bijer. Dan gue Thomas. Kenapa ketawa-ketawa? Malam ini kita agak lelah ya. Ya, apa yang kita lakukan di sini sebelumnya, men? Makanya. Kok bisa tahu-tahu kita ada satu ranjang gitu Ini kan? bukan seperti yang Anda bayangkan ya, Saya para pendengar. tahu. Saya Anda pasti tahu. mikir aneh-aneh dan berharap Pasti. kami ngasih link video Anda, Nah, bukan? Kita pasti. jual juga bisa Bisa, sebenarnya. tapi kan tarif kita mahal. Betul, mahal. Tarif kita mahal. Jadi malam ini kita lagi capek banget. Ya. Pertama karena udah hampir setahun ini. Ya. Hampir mau 2022, hampir mau habis ya. Biasanya orang-orang kalau awal tahun itu pasti punya resolusi dan seharusnya ketika akhir tahun itu dievaluasi. Itu resolusinya kecapai nggak? Iya, Jangan udah mau ganti tahun, ganti resolusi lama kagak jalan. Itu yang susah. Sama lagi gue resolusi tahun ini juga belum tercapai gue. Apaan Pengen tuh? kurus gue. Oh, pengen kurus mah tiap tahun orang-orang rata-rata resolusinya kayak gitu mulu. Iya sih. Dan pertama juga pengen selain pengen kurus, pengen tajir, pengen memelihara babi ngepet masih on point gak sih 2022, 2023 nanti? Kalau babi ngepet mah udah nggak main, men. Sekarang waktunya ya kayak kripto gitu udah turun juga. Iya. Emas juga harganya lagi naik turun juga. Iya. Tidak ada yang pasti tahun ini. Banyak ya. Tapi tahun ini juga film-film juga lagi berkembang ya sih tahun ini. Tahun ini ya sebenarnya tiap tahun itu yang ditunggu-tunggu itu kalau misalnya gue itu film Marvel apa yang akan tayang gitu. Apalagi Marvel sekarang kan sudah kemarin film Black Panther tuh menutup fase Marvel keempat. Oh iya. Iya. Jadi nanti fase kelima itu dimulai dengan Ant-Man di bulan Februari. Terus nanti fase 6 itu ultimate-nya itu semacam kayak Avengers. Semacam Endgame itu judulnya yang baru Secret War, terus apa itu loh. Iron Man masih muncul Iron Man. Iron Man nggak muncul tapi legasinya muncul, men. Everlasting. Cuma emang tiap tahun ke tahun mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu SpongeBob itu tetap di hati. Entah mau episodenya mau diputer kayak gimana aja. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Iya, emang gokil sih dia. Gokil banget, men. Episode gue yang paling gue suka dari SpongeBob itu pas dia lagi beli TV dia. Beli Dia TV, Android TV apa? Android TV. Apa bukan? Dia kayak beli TV tabung terus beli ini apa? Ini di apa? STB. Encoder STB. Oh, STB. Karena udah nggak boleh ada lagi TV siaran digital. analog. Wih. Kasian juga ya SpongeBob ya, mesti beli STB. Mana harga STB mahal lagi waktu itu. Sebenarnya dulu waktu TV siaran analog belum dimatiin sih masih oke lah. Begitu sudah dimatikan, wah, para penimbun masker yang maskernya menumpuk di gudang karena tidak laku, mereka gantian menimbun STB. Jadi harganya jauh lebih mahal. Tapi lucu tuh di episode itu. Gue seneng di episode itu karena si SpongeBob beli TV, tapi dia nggak nonton TV. Terus dibuat apa tuh TV-nya? TV ditaruh, dia mainnya pakai kardus bekas TV-nya itu. Oh ya, apa yang itu kardusnya yang gede banget itu kan. Terus dia menggunakan imajinasi. Oh ya, imajinasi. Tuh anak gue paling seneng tuh kalau misalnya gue beli apa kardusnya gede udah. Pokoknya selama badannya bisa masuk udah dijadiin kereta, jadi mobil-mobilan, sarang monster segala macam kayak gitulah. Kardus itu sarang imajinasi. Untung bukan kardus kulkas atau mesin cuci ya. Kenapa emangnya? Tenggelam nanti anakku nggak mau. Lalu di SpongeBob suka episode apa? Rahasia dong. Masa? Kenapa ada rahasia? Kan nggak mau kasih tahu. Oh iya. Kita jijik juga ya. Kita jijik berdua biasanya kita ada bintang tamu karena sekarang nggak ada. Nggak ada, bro. Karena ya balik lagi nih akhir tahun, Iya. dana kita habis. Anggaran kita habis ya. Kita waktu itu syuting podcast di luar negeri beberapa kali, terus kita sempat collab juga dengan artis-artis Marvel, jadi dananya habisnya di situ ya. Iya. Kita waktu itu ngundang podcaster ternama. Podcast siapa cuy? Podcast Siswanto itu podcaster ternama dia. Oh iya, kita shout out buat Om Siswanto, apa kabar? Baik-baik gimana? Baik-baik, sehat. Tahun ini. Masih ada YouTube-nya belum diblokir kan? Pasti masih ada. Soalnya kan YouTube-nya YouTube anime. Oh, anime. Kita semua suka anime. Pasti. Tapi sekarang lagi Chainsaw Man, men. Wih, gokil. Pokoknya tahun 2022 ini anime-anime baru yang menjadi trendsetter itu kayak Chainsaw Man, Blue Lock. Apalagi eventnya Piala Dunia kan, Blue Lock kan pas banget itu kan.
Mana kemarin sempet dihubung-hubungkan bahwa Ya, timnas Jepang hasil dari hasil Blue dari Lock. Blue Lock kan, Itu cocok gimana? logis sekali. Itu gimana? Terus Chainsaw Man juga lagi oke-okenya karena prinsipnya si Denji itu sama kayak gua. Apaan tuh? Pengen megang tete. What? Cuma pegang doang. Mm-mm. Gak pengen punya. Nanti saya jadi bencong dong. Tapi kalau gue lihat Chainsaw Man itu mungkin awal-awal episode tuh kelihatan kayak ini episodenya kayak seru, tapi ketika gue memutuskan untuk membaca manganya itu ternyata story-nya ke belakang tuh dark banget, men. Iya. Story itu dark. Udah baca manganya, Wan? Akhirnya saya putuskan untuk membaca manganya. Jadi kalau gue udah tertarik sama suatu anime dan gue nggak sabar menunggu kelanjutannya, udah gue baca manganya aja. Dan ternyata, dark juga ceritanya. Iya. Dan bukan konsumsi anak kecil. Bahaya sekali itu. Selain Chainsaw Man, Blue Lock, apa lagi ya anime-anime tahun ini? Paling Mob Psycho yang Mob Psycho. anak SMP yang punya yang kekuatan punya Esper itu kan. Esper. Jojo of course, Jojo udah tamat kemarin part 6. Seru dia tuh. Gue belum pernah nonton Jojo. Jojo itu punya fanbase-nya sendiri dan ya ntar tuh cobalah nonton Jojo kalau misalnya waktu senggang gitu kan. Bleach juga kalau nggak salah. Oh iya Bleach ini Bleach. Gue terakhir kali ngikutin Bleach itu SMA. SMA gue tuh ngikutin Bleach SMA tapi masih komik sih. Komiknya kalau misalnya animenya kayaknya terlalu bertele-tele. Gue paling males kalau misalnya nonton anime yang adaptasi dari manga tapi ternyata ketika di animenya itu banyak side mission yang nggak penting kayak Naruto sehingga ceritanya itu lebih panjang dari manganya, itu paling males gue, dan Bleach salah satunya sih. Tapi gue terakhir nonton Bleach itu pedangnya panjang banget, kan? Emang pedangnya emang aktornya John Cena kalau nggak salah waktu itu. Oh, Johnny Sins. Oh, jadi pas dia Bankai langsung. Itu bener gak sih Bleach yang gue tonton itu bener? Bleach-nya biasanya kan tulisan BLEACH itu BLITC. Oh, Bleach. Salah ya? Salah ya? Salah lah. Iya, Pak. Pantes gue beli di pedagang selundupan waktu itu gue. Bang, minta Bleach yang baru dong, dikasihnya yang ini. Kok covernya kok apa? Biasanya pemain kan Ichigo-nya kan rambutnya kuning. Ya? Ini kok gak ada rambutnya? Ada rambutnya botak. Rontos gitu. Gue tonton Bankainya beda. Kan Bankai. Bleach tuh. Tapi film-film selain balik lagi ke film, tahun ini banyak film-film horor ya. KKN itu tahun berapa sih? KKN itu tahun ini, tapi KKN itu keren loh, dia tahun ini menjadi film terlaris nomor 1 se-Indonesia. Oh iya. Nomor 2-nya itu Warkop DKI Reborn. Kalau nggak salah sekitar 9 juta penonton KKN Desa Penari. Karena sebenarnya popularitas dari KKN Desa Penari ini dibangun sebelum filmnya rilis. Jadi orang udah tahu ceritanya itu, akhirnya diadaptasi menjadi film laku. Bahkan abis ini ada cerita yang oke lagi dari, kan autornya Simple Man. Itu ada lagi judulnya film Sewu Dino. Oh, kalau nggak salah itu juga mau kayak ngikutin Marvel ya? Ada cinematic universe-nya. Iya, itu. jadi Sewu Dino, terus Janur Ireng, terus apalagi itu lupa namanya, Ranjat Kembang ya gitu. Jadi sebenarnya kisah-kisah horor semacam Sewu Dino dan lain-lain itu mengisahkan terah 7 keluarga, di mana keluarga itu diberikan, masing-masing keluarga itu punya kekuatan sendiri. Dia melayani semacam kayak ratu iblis gitu, dan sebagai kompensasinya 7 keluarga itu dijadikan 7 keluarga terpandang di lingkungannya itu, dan mereka punya kekuasaan, mereka punya power gitu kan, punya kekayaan tentunya. Nah, tapi untuk memelihara kekayaan itu ada ritual-ritual aneh yang harus dilakukan. Contohnya bermandi hujan. Mandi hujan mah kagak, bro. Oh enggak. Atau memakai celana dalam di kepala. Itu kan ritual aneh, men. Kalau celana dalam di kepala mah ini. Apa? Shinchan. Shinchan. Itu pakai celana dalam di kepala gitu. Kadang gue juga sekali make sih. Itu kan. Ya, kalau misalnya gue lagi buang air di SPBU kagak ada cantolan, ini gue pakai di kepala. Bener. Itu harus di mana? Gue juga. Kadang-kadang kalau gue mau jadi Spider-Man, gue pakai celana dalam gue. Terus begitu lu copot ada rambut-rambut yang pakai lu. Kacau dah lu. Itu. Apa tadi? KKN, Sewu Dino, Janur Ireng. Sewu Dino mau tahun berapa nih? Apa tayangnya? Kayaknya tahun depan deh. 2003. Kayaknya tahun depan. Cuma yang sequel lanjutannya tuh nggak tahu gua kapan. Cuma kemarin gua baru lihat posternya itu
Seudino itu baru kemarin sih katanya 2023 keluar. Itu mau berapa film dia satu universe-nya itu? Minimal 5 5? kayaknya. Kalau nggak 5, ya 5 sih kayaknya. Kalau gue lihat dari novelnya sih paling ada 5 buku ya. Dan kebetulan gue udah baca 3 bukunya. Nah, jadi kalau misalnya disuruh milih lu mau nonton film horor apa baca bukunya, gue mending baca bukunya karena kadar kengeriannya itu bisa kita sesuaikan dengan imajinasi kita. Kalau misalnya horor apa di film lu kan tahu-tahu langsung jebret gitu. Justru yang bikin takut itu faktor jump scare-nya itu jump kan? scare-nya, suaranya. Iya. Gitu kan. Kalau misal suaranya pas hantunya keluar suara prot ya kan nggak serem. Iya. Tapi langsung wah. Tapi gue punya trik sih. Gue kan nggak penyuka film horor ya. Tapi gue punya trik kalau lo lagi nonton buat penonton di rumah juga. Kalau kalian lagi nonton horor, terus kalian takut, sebenarnya triknya gampang. Kalian liatin aja pintu exit. Nah kalau ternyata di pintu exit ada bayangan hitam lambai-lambai gitu. Oh berarti lu punya six sense, Ben. Bukan, itu jualan popcorn. Popcornnya belum Pak, popcorn iya. gitu. Ada yang jualan popcorn di dalam. ya? Jualan popcorn kan belum laku gitu. Itu kalau anginnya anginnya nggak kenceng dia meletoy itu. Gini. Tapi emang lu triknya sering lu pakai dulu. Gitu. Itu selalu gue pakai. Berarti kenapa lu nggak takut nonton horor tapi suka malah memberanikan diri untuk nonton film horor? Lu pasti diajak gebetan atau gimana gitu? Ya diajak gebetan atau diajak sama teman-teman yang lain biar kelihatan berani aja. Lu udah nonton Pengabdi Setan juga? Pengabdi Setan? Oh tidak dong. Kenapa emang? Ya tidak, saya tidak Kenapa suka. emang? Saya tidak suka nonton film yang begitu-begitu. Tapi terakhir kali nonton film horor atas kesadaran sendiri itu Perempuan Tanah Jahanam. Oh, itu apa horor ya? Itu sebenarnya horor tapi gore sih? lebih ke gore. Horor tapi lebih ke gore gitu. Tapi dia ada pesan moralnya juga sih. Oh, gue belum pernah nonton tuh. Itu iya. Tapi sebenarnya kalau dibilang film horor Indonesia itu dia lebih ke urban legend atau mungkin ya kisah-kisah hantu-hantu lokal gitu sih. Kalau misalnya Amerika itu mereka kalau bikin film hantu itu kalau gue rasa sih masih kurang ya. Tapi mereka Amerika andalannya sih film thriller ataupun film-film ya gitulah pokoknya yang gore gitu. Apa tuh yang terkenal sampai berapa episode yang di Amerika itu kalau nggak salah yang Saw. Iya. Anak kecil bawa sepeda. Nah itu tuh. Itu kalau Saw itu menurut gue paling bagus itu Saw 2 sama 3 sih. Itu apa berapa sih? 7. Gue udah tamat semua tuh 7. Apa 7 itu? Udah tamat semua. Jadi ketika Saw utamanya itu kalau nggak salah tokoh utamanya atau penjahat utama itu namanya lupa gue siapa itu. Penjahat utama yang boneka. John Kramer kalau nggak salah ya. Jangan-jangan John Sin lagi. Johnny Sin lagi. Nama John itu emang sering disalahartikan tergantung nama belakangnya siapa gitu iya kan. Sih. Pokoknya kalau udah namanya Johnny terus kepalanya botak itu film-film yang wajib diwaspadai ya teman-teman ya. Iya tapi Johnny itu menyangkut segala macam usia. Kalau misalnya kecil Johnny yes papa. Ketika sudah besar oh yes Johnny come on Johnny. Gitu. Jadi segala macam usia itu mengenal istilah Johnny. Iya bener. Nah itu. Gue terakhir itu Saw berapa ya? Gue enak banget nonton Saw asli. Kalau Saw 2 sama 3 itu enak gue. Apa ya? Masih puzzle-puzzlenya terus permainan wataknya itu masih jalan. Terakhir itu Saw itu ternyata ada 8. Yang ke-8 itu sebenarnya spin-off judulnya Spiral. Spiral yang biasa ini di puskesmas itu KB bukan? Bukan dong. Bukan ya. Ceritanya ada ibu melahirkan tapi sudah capek melahirkan terus dia pasang spiral jeng. Iya. Ternyata ketika mau dipasang spiral ternyata spiralnya hidup. Dokternya bukan hidup. Ya begitu pokoknya intinya cerita Spiral itu adalah seorang anggota kepolisian itu ternyata mengejar pembunuh Saw padahal Jigsaw-nya itu padahal kan sudah mati, sudah di-close tapi kok masih ada lagi case yang serupa dengan si Jigsaw itu. Ternyata plot twist-nya adalah bapaknya si polisi itu ternyata penganut sekte aliran Jigsaw itu yang jadi dia meng-recreate kembali permainan Jigsaw itu. Seperti itu. Lu nonton Midsommar juga gak sih? Nonton, itu aneh sih. Keren ya? Keren tapi enggak juga aneh. Jadi ketika kita selesai menonton film itu kita kayak aneh gitu loh.
Tapi Anehnya emang gimana? awal-awalnya itu ketika kita nonton Midsommar, kita kan disajikan dengan sekelompok anak muda yang berlibur ke Eropa untuk vacation secara apa ya, close population itu kan sebuah kayak suku atau apa itu yang kelihatannya dari luar cinta damai gitu. Ternyata adegan anehnya tuh pas dia jalan-jalan liatin di tebing ada 2 orang sepasang itu kan cewek cowok, akhirnya mereka menerjunkan diri ke tebing terus langsung nggak bentuk gitu. Nah itu waduh itu sudah mulai aneh Tapi rupanya memang di sini. kalau sekelompok anak muda pergi ke suatu tempat biasanya suka aneh juga sih melakukan. Biasanya ada 2 orang pemuda-pemudi tuh. Ya, seperti kita contohnya. Kita di sini Ya, kita melakukan hal keanehan. suatu keanehan juga. Selain Midsommar, apalagi Midsommar itu udah Midsommar lama udah banget lama banget, man. 2000 berapa itu? Tapi yang tokoh cewek utama yang jadi di Midsommar itu adalah Yelena yang di Marvel itu. Yang mana cuy? Gue nggak tahu gue, serius. Lu udah nonton film Black Widow belum, Marvel? Gue nonton tapi kayaknya yang pemerannya tetap itu sih, Johnny Sin. Itu Black Widow XXX. Itu blacknya blacket banget tuh. Blacket. Jadi blacket banget itu, gila itu. Tunggu, saya jadi pengen tahu Anda kalau cari film itu di mana. Gue kayak di ini deh, dikibulin ini tuh tukang pedagang gelap tuh di suatu tempat itu. Di suatu tempat. Iya, itu gue bilang, bang, nyari yang black dong, yang itu superhero. Oh ada nih, kasih yang blacket gitu. Bukan Black Widow, Black ED gitu kan. Iya, Blacket. iya makanya itu. Yang main di Black Widow dia, si Helen itu. Si Helena itu tokoh yang main di Black Widow itu dan dia juga cewek utama yang di Midsommar itu. Ternyata gue juga baru tuh kayaknya mukanya sama. Mungkin ketika Midsommar dia kan menampilkan vibe teenagers. Ya, begitu dia masuk ke Marvel di dalam film Black Widow dia sebagai tokoh yang badass gitu kan, adiknya Natasha Romanoff gitu. Oh, adiknya Natasha Romanoff di film Black Widow. Ada lagi sih saudaranya, satunya Natasha Grey. Ya, itu. Natasha Grey ya? Pasti lu tahu lah. Iya, itu lu tahu. Itu kayaknya gue sering tuh nonton filmnya tuh. Itu bener. Dia banyak, kadang-kadang dia kalau lagi bersemangat. Dia lebih ke penjinak rudal ya. Iya. Makanya kalau lagi jinakin rudal bersemangat agak gitu dia, agak gitu ya. Gak tahu soalnya kenapa ya. Di sekitar apa rudalnya itu kan kedap udara. Jadi kayak ada anginnya kali, jadi kayak mungkin mual dia. Mual lu gitu, kadang-kadang suka gitu. Keren tapi itu. Keren sih. Tapi sekarang DC masih belum bisa nyanyiin Marvel ya. Setidaknya untuk saat ini, tetapi sekarang DC itu sudah menunjuk ibaratnya kayak nahkodanya. Kalau dulu kan kita lihat film-film DC itu kan kayaknya tokoh ini dibuatkan cerita sendiri, tokoh ini dibuatkan cerita sendiri tanpa masuk ke dalam suatu kesatuan. Nah, tahun ini kemarin DC itu akhirnya menunjuk 2 orang sebagai orang yang akan menahkodai kemana sih arah DC Universe itu. Dan yang ditunjuk sebagai chief nahkodanya itu adalah James Gunn. Jadi James Gunn ini adalah sutradara film Guardian of Galaxy. Lu tahu kan film Guardian of Galaxy? Tahu. Nah, itu kan lu kan bisa tahu kalau film Guardian of Galaxy itu kayaknya vibe-nya itu kan santai, chill dan enjoyable gitu kan. Agak lucu-lucu gitu lah. Lucu-lucu, jadi dia bisa menggabungkan antara action, komedi dan juga yang paling utama adalah musik klasik. Bukan musik klasik, sorry. Ya semacam musik-musik lama tahun 80-an, tahun 90-an gitu. Bener. Atau kalau lu nonton film Suicide Squad yang terakhir, Suicide Squad yang 2. Itu James Gunn juga itu. Suicide Squad 2 itu yang bikin James Gunn. Tapi tahun ini DC terakhir Batman, bukan, sorry. DC tahun ini apa ya filmnya? Yang terakhir Black Adam itu. Oh, Black Adam, iya Black Adam itu sih. Gue juga pas gue nonton Black Adam hampir gue marahin yang jual seludupan ke gue tuh. Soalnya tokoh utamanya botak, keker. Saya takut nih ada apa-apa lagi nih. Ternyata beneran, untungnya beneran. Itu beneran filmnya Black Adam, bener. Iya, tadi saya takut saya. Biasanya musuhnya cewek, ini musuhnya bener cowok gitu kan. Musuhnya cowok. Dan kerennya kalau misal sebenarnya kemarin itu si Henry Cavill atau pemerannya Superman itu dia kan sudah kayaknya pengen pensiun kan dari memerankan Superman, tetapi si Dwayne Johnson pemerannya Black Adam itu dia ngotot ke DC bahwa dia pengen
Superman itu cameo di filmnya dia gitu loh. Oh iya, di scene terakhirnya Iya, di scene paling terakhir Tapi gitu itu kan. bakal iniin nggak ya? Diadu nggak ya? Ya seharusnya sih diadu. Soalnya di komik Soalnya kayak kita gitu kan pernah apa ya, bisa dibilang kebangkitan Snyderverse atau apa ya, universe-nya DC yang versi Zack Snyder kalau misalnya udah pernah tahu itu kan diawali film Batman versus Superman tahun 2016. Nah itu kan kita ngelihat bahwa ternyata bisa dikawinin nih Batman sama Superman, wah kan ternyata seru gitu kan. Soalnya emang pertama kali konsep universe yang bergabung kan di situ. Jadi di film itu dulu Batman, Superman sama Wonder Woman. Nah itu pertama kali kumpul di film itu. Terus Justice League. Ya, Ya itu kan. Nah, ya itu keren tuh. Jadi emang kalau misalnya film superhero itu baiknya tidak stand alone, tetapi emang kolaborasi beberapa karakter yang membentuk suatu ya lingkungan kerja yang kondusif. Kenapa dia lingkungan kerja? Ya kan lingkungan kerja superhero kan seperti itu, satu planet Pak, bukan satu kantor. Nah, lu nonton One Piece gak kemarin? One Piece yang Red? Nonton dong. Tahun ini juga kan? Tahun ini juga, yang banyak film-filmnya itu. Kok banyak film banyak nyanyinya? Oh dia nyanyi, gue belum nonton loh, karena banyak orang yang review kayak kurang bagus atau kurang apa, katanya nggak ceritain si Sengnya atau apa gitu. Kagak diceritain si Asbes. Siapa itu? Si Asbes. Alderon juga diceritain. Oh. Kan dia kan Seng. Terus Asbes. Alderon terakhir diceritain. Itu kelompok bajak laut atap rumah namanya. Iya. Dia biasanya mangkalnya di ini tuh. Di toko-toko bangunan ya. Saya mau Seng. Nani gitu. Saya mau Asbes. Kan jadi ceritanya One Piece Red itu anaknya si Seng, enggak tahu itu kayaknya anak pungut kayaknya itu lupa. Kebetulan dia bisa menyanyi, terus diangkatlah ke bajak lautnya dia. Dan terus sekarang di cerita film itu dia jadi idol gitu. Pokoknya yang biasa nonton konser kayak JKT, lu demen kan? Oh iya konser pasti, JKT. Mungkin bisa disapa dulu orang idolanya mungkin. Pada Osi saya. Generasi 1. Siapa generasi 1? Siapa yang lu kenal generasi 1? Jessica Veranda itu generasi berapa? Generasi 1 kayaknya. Melody, terus Nabila. Siapa lagi ya? Banyak lagi yang lain. Lupa saya. Ya gitu, dan rata-rata sudah pada menikah dan punya anak semua. Good job. Selain anime yang diinin ke apa istilahnya, yang di adaptasi oleh live action. Tahun ini ada nggak ya? Live action apa ya? Iya. One Piece tahun depan ding kayaknya ya. Gua waktu itu juga dapet tuh Kimetsu no Yaiba. Yang live action ya. Ya. Pas gue liat pemeran ceweknya kok namanya nggak asing. Bukan Kimetsu no Yaiba, Anda lihat ya, Kimochi no Yaiba, ya kan. Wah, terus sih kok nggak asing nama-nama pemeran ceweknya. Iya, biasanya pakai pedang, pakai terong gitu kan. Makanya jurus-jurusnya kok aneh nih. Makanya saya bilang, saya sering contoh tebasannya apa? Tebasan biasanya kan ada jurus-jurus apa gitu. Coba lu apa? Gue pengen tahu. Nama jurusnya apa? Coba. Spill dikit sih. Jangan. Nanti kita di-ban sama YouTube, jangan lah. Oh iya. Itu bahaya itu. Itu parah banget itu. Ya nanti yang berminat pengen tahu nama jurusnya apa bisa langsung. Nanti bisa kontak saya ya. Yes. Nanti saya share linknya. Iya. Oke. Berarti One Piece tahun depan? One Piece yang live action tahun depan. Terus setahu gue yang tahun depan itu nggak tahu, Attack on Titan kayaknya tahun depan. Kimetsu no Yaiba belum tamat ya? Attack on Titan maksudnya animenya? Belum. Yang part 4-nya belum ya? Belum part 4 belum. Tahun depan mungkin. Yang jelas Kimetsu no Yaiba tahun depan karena dia emang sekarang lagi on production sih. On production. Terus Fire Force, lu tahu nggak Fire Force? Tahu. Nah ya Fire Force kayaknya tahun depan juga. Season 2-nya ya? 3 dong. 3 ya? Season 3. Iya. Anya nonton nggak? Anya Geraldine. Yang bisa membaca pikiran orang, bukan? Iya dong. Iya. Tadi Anya-chan. Spy Family lah. Oh iya, Spy Family. Lihat. Tapi lucu juga ya kalau Anya Geraldine cosplay jadi Anya di Spy Family. Pink gitu.
Iya rambutnya pink Iya. gitu kan. Iya, Bang, rambutnya pink, emang apa yang pink? Iya rambutnya. Iya dong, rambutnya doang emang. Rambutnya. Iya. Tapi rambutnya. Aduh, agak mulai panas di sini. Selimutnya sangat panas. Iya. Ini nggak ada siapa-siapa ya di sini. Nggak ada, ini ada. Jangan Ini dibuka, tidak ada jangan orang. Jangan dibuka. Dulu ini apa ini? Dulu. Lot. Jadi tahun depan itu, Yang lu paling nantiin film tahun depan deh. sebenarnya film Marvel sih. Karena orang-orang reviewnya itu Marvel fase keempat itu filmnya itu banyak yang kurang. Mulai dari segi cerita, contohnya sangat mengecewakan itu. Sorry to say, ini Thor itu ceritanya terlalu banyak jokes-nya, akhirnya esensi cerita itu tidak tersampaikan dengan baik. Dimana seharusnya ketika Jane Foster mati dan masuk Valhalla itu bisa menjadi sesuatu yang cukup memberikan kesan duka bagi penonton, tapi malah kayak kesan oke, gitu. Terus kayak apalagi tuh ya, ya bener sih Thor itu sih yang kurang banget. Itu menurut saya iya. Berarti yang lu nantiin tahun depan Tapi Marvel ya? yang pertama Ant-Man ini katanya reviewnya naskah dengan film Marvel dengan naskah terbaik dia. Karena emang naskah loh, bukan jalan cerita. Naskah itu kan ya skripnya itu kan. Apa yang dibicarakan itu kan oke lah katanya. Terus apalagi ya tahun depan itu. Lupa gue men. Lupa? Iya. Masa lupa? Tapi sebenarnya film Marvel tahun depan lebih banyak ke series sih. Series kayak Secret Invasion. Itu ntar tokoh utamanya Nick Fury, men. Jadi selama ini Nick Fury itu menghilang tuh ngapain aja, nah itu dijelasin. Jangan-jangan dia ini, men. Masang saringan di matanya sebelah kiri. Bukan saringan, kayak kartu akses kan gitu. Kartu akses. Iya, dia waktu masuk ke markas kan nunjukin matanya. Oh iya, berarti ada RFID-nya di sini. Ada QRIS-nya juga nggak? Iya, ada. Jadi kalau dia pakai Gojek, Pak mau Mas, bayar mata saya ini. Gojeknya sendiri bingung nih, kudu diapain nih matanya. Jadi lu tahun depan masih inin Marvel ya? Masih lah, always. Kalau gua tahun depan ada anime yang gue tungguin. Apaan? Debutnya live action sih lebih tepatnya. Apaan tuh? Andri Okita, aktrisnya. Oh iya. Apa? Sebagai Tsunade. Naruto live action. Setahu gua itu Slam Dunk itu juga mau dibuat versi tapi langsung movie. Terus Samurai X remake itu juga tahun depan juga kayaknya. Samurai X remake. Samurai X. X-nya satu ya? Satu. Waktu itu gue juga dapet tuh dari yang tukang nyelundupin film ke gua tuh. X-nya 3, gue bilang, wih, gue pikir 3 episode ini apa? Part 3. Oh iya, season 3. Season 3. Samurai season 3. Iya, X-nya 3. Wah, kok gue liat pedangnya beda lagi. Beda. Pendek dan tumpul itu kan. Bukan Batasai pembantai. Batasai penusuk deh. Batasai penusuk. Iya. Jadi kalau itu kan dibantai-bantai, kok ini ditusuk semua. Gue bilang lawannya ditusuk semua tuh, film kacau itu Samurai yang X-nya 3. Kagak ada yang mati, lemes ya. Baka aja. Ada yang mati, lemes. Kacau. Gue pengen tahu lu kalau nongkrong di mana sih? Ini kalau akibatnya Anda jauh dari tempat ibadah. Nongkrong ya kagak pernah bener. Bukan salah gue. Salah yang nyelundupin film itu ke gue. Mungkin orang-orang yang nyelundupin itu tahu kali. Kalau ini pangsa pasar terbaik saya ini orang-orang kayak gini nih. Orang-orang yang tersesat. Ya udahlah, gue mau ngubungin ini gue apa? Penyelundup film gue, siapa tahu ada film-film yang bagus di 2023. Jauh nggak dari sini? Hah? Jauh lah. Ada lah, mau ikut gue? Gas lah. Gas lah. Iya. Bye-bye. Bye. Kita mau berburu. Soalnya kita mau berburu film 2023, siapa tahu udah ada. Yes, dadah.